Halo teman-teman, kalau teman-teman punya sebuah database ya, dan database tersebut penting untuk teman-teman digunakan secara rutin oleh aplikasi web, tentu kalian akan melakukan dua hal. Yang pertama, kalian akan melakukan backup secara otomatis, dan yang kedua, kalian akan membuat konsep clustering supaya menjamin high availability. Di episode kali ini kita akan membahas dua hal tersebut. Yuk, mari kita mulai. Nah, berita baiknya kalau teman-teman menggunakan database berbasis managed services atau platform as a services seperti Amazon RDS ataupun SQL Azure, teman-teman sudah memperoleh konfigurasi pencadangan secara otomatis. Caranya kita bisa pilih di database ini. Kemudian kita memilih menu pemeliharaan dan pencadangan. Kemudian scroll ke bawah, di situ ada yang namanya pencadangan. Di sini defaultnya terjadi pencadangan 7 hari. Pencadangan otomatis 7 hari setelah snapshot yang terakhir. Jadi kalau snapshotnya hari Senin, maka hari Senin depan akan dilakukan snapshot lagi. Bagaimana kalau kita pengen melakukan perubahan ataupun ingin mengubahnya? Kalau misalnya teman-teman hanya ingin mengambil pencadangan saat ini, cukup klik ambil snapshot. Tapi kalau ingin mengubahnya secara keseluruhan, teman-teman bisa melakukan modifikasi ya. Kemudian setelah modifikasi, teman-teman bisa scroll down ke bawah ya. Di situ ada yang namanya pencadangan. Nah, teman-teman bisa lihat pencadangan. Nah, di sini ada periode retensi cadangan. Teman-teman bisa menggeser cadangannya mau per 1 hari misalnya ya. Oke, per 1 hari. Kemudian setelah per 1 hari mau dicadangkan kapan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke. Kemudian kita bisa melakukan proses pencadangan itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman pengen by default kita punya 7 ya. Kita punya 7 hari retensi cadangan. Artinya teman-teman akan punya 7 backup. Pada saat backup di hari ke-8, maka teman-teman bisa bayangkan backup yang ke hari paling lama gitu ya. Hari ke-8 sebelum hari ini itu akan dihapus. Kalau kita memilih 35 hari, berarti teman-teman akan punya 35 backup. Ya. Yang setiap backupnya itu dilakukan prosesnya di tiap hari ini. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan itu. Saya selalu menyarankan teman-teman pada saat melakukan retensi cadangan tidak terlalu jauh dan tidak terlalu pendek. Pertimbangkan bagaimana database itu diubah ya. Kalau database itu diubah di sering, maka saya selalu menyarankan teman-teman mungkin pendek aja. Tapi kalau database itu jarang diubah atau transaksinya kecil, mungkin teman-teman bisa memilih yang lebih tinggi ya. Tapi sekali lagi, semakin kita memilih yang jauh, maka semakin banyak backup yang kita miliki. Dan itu akan memakan space dan juga biaya. Saya juga menyarankan kalau teman-teman membutuhkan, teman-teman bisa melakukan export untuk kesalahan dan query lambat untuk dilakukan analisis. Setelah sudah memiliki konfigurasi tersebut, kita bisa saja melakukan aktivitas yang kita sebut dengan menyusun read replika. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa bagaimana cara membuat database kita high performance, yaitu adalah membuat replika baca. Di sini ada menu di tindakan, kemudian buat replika baca. Buat replika baca pada dasarnya adalah membuat instant DB replika ya, yang sama gitu ya, database-nya sama, dilakukan sinkronisasi ya atau replikasi, yang replika yang dihasilkan itu hanya digunakan untuk dibaca. Cocok banget kalau misalnya kita hendak melakukan distribusi load gitu ya. Yang satunya baca tulis, yang satunya baca aja ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan itu, saya bisa membuat pengidentifikasi instant DB yang baru gitu ya. Oke, saya akan sumbernya adalah database VSID, kemudian berikutnya saya akan buat database VSID replika ya, seperti itu. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat kita bisa memilih yang mana ya. Saya memilih kelas instance DB yang sama ya. Kemudian wilayah tujuannya saya berikan ditaruh di yang sama ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas availability zone juga ya, multi AZ ya. Nah, kemudian kita mengalokasikan penyimpanan ya. Nah, di sini saya memilih instant DB multi AZ ya. Jadi nanti akan ada instant DB primer yang tadi VSID dan instant DB siaga VSID R yang berada dalam AZ yang berbeda. Nah, ya teman-teman bisa bayangkan itu. Oke.
Dan di situ ada cluster DB multi asset baru atau instan DB tunggal. Nah, yang membedakan kalau instan DB tunggal sudah jelas ya. Oke. Tapi kalau kelas DB multi asset baru ini apa sih? Membuat di situ catatannya membuat cluster DB dengan instan DB primer dan 2 instan DB siaga yang terbaca. Jadi bukan cuma satu, tetapi 2 DB instan yang siaga. Hati-hati pada saat milih ini, nanti biayanya juga ikut tinggi. Dan di sini saya milih instan DB multi asset. Konektivitasnya saya pakai IPv4 dan VPC-nya tentu saja diusahakan sama ya VPC-nya dengan yang kita punya. Dan teman-teman bisa milih apakah ini bisa diakses secara publik atau tidak dapat diakses publik ya. Oke. Kalaupun nggak bisa diakses publik, kita bisa menambahkan endpoint supaya bisa kita akses melalui EC2 yang berada di dalam satu VPC ya. Kita akan mengikuti defaultnya yaitu tidak dapat diakses publik. Kemudian kita lakukan buat replika baca ya. Kita tunggu beberapa saat. Dengan kondisi ini maka kita memiliki sebuah replika. Teman-teman bisa melihat di sini ada database VSID yang merupakan database primer atau yang utama. Kemudian ada database -VSID-R yang merupakan replika. Di sini teman-teman bisa melihat terdapat satu koneksi yang tidak lain tidak bukan adalah koneksi yang dimiliki database -VSID-R. Artinya terjadi replikasi asinkronus ya dari database VSID ke database VSID-R. Asinkronus ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, replika ini mendukung multi asset. Sementara di bagian atas tidak ada multi asset. Artinya database VSID-R ini memiliki kemungkinan recoverability karena dia mendukung atau kita terapkan multi asset. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita tentu saja bisa modifikasi dengan mengklik modifikasi atau kita perhatikan dengan memilih tindakan. Ada apa aja di sini? Tindakan di sini yang paling mungkin kita lakukan adalah kita bisa membuat replikasi bahasa berbasis Aurora. Kalau database kita MySQL atau Postgre, kita bisa buat replika baca Aurora. Ya, artinya dia kompatibel dengan MySQL, kemudian dia bisa melakukan multi-write. Ini yang paling menarik, multi-write. Karena kalau enggak, by default, database VSID ini enggak multi-write. Write-nya tetap di database VSID, kemudian baru direplika secara asinkron ke database VSID-R. Tapi kalau replika baca Aurora itu bisa kita lakukan aspek multi-write ya. Dan di sini teman-teman bisa melihat kalau ini dalam satu AZ. Bisa saja kita juga bisa melakukan replika lintas wilayah kalau diinginkan. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan di sini kita bisa buat cluster elastic case untuk pembacaan yang lebih kencang atau kita bisa mempromosikan. Pada saat kita mempromosikan replikasi baca, maka yang terjadi adalah hubungan antara database VSID-R dengan database VSID itu akan terpisah ya. Itu akan terpisah. Jadi kalau teman-teman perhatikan dia akan terpisah sendiri. Dia akan menjadi 2 database yang berbeda. Kondisi ini mungkin saja dilakukan pada saat teman-teman mengalami isu yang database utamanya ternyata tidak berjalan dengan baik atau mengalami kerusakan. Maka database VSID-R ini bisa kita promosikan menjadi database utama. Dan karena multi asset tentu saja memiliki high availability ya. Jadi kalau kita klik promosikan replikasi baca, maka dia akan menjadi tidak lagi read replika tetapi menjadi sesuatu yang layaknya database terpisah. Demikian untuk sesi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.